Selamat malam, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Mari malam hari ini kita menyiapkan hati kita untuk kebaktian doa malam hari ini. Sekarang kita akan memuji Tuhan dengan pujian besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami hari ini. Kami boleh berkumpul bersama keluarga kami, teman-teman kami dalam situasi ini. Biarlah kami dipautkan dalam kasih kepada Allah, dimanapun kami berada saat ini, baik dalam pujian, firman, dan doa syafaat. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan dengan pujian bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menaikkan pujian firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami setiap perkataan firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membuka Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat 34. Masing-masing bisa membaca, melihat Alkitabnya. Tanggal 2 Maret yang lalu, setelah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 orang WNI positif corona, menyusul beberapa jam kemudian, beberapa supermarket di Jakarta tiba-tiba diserbu, dipenuhi pengunjung, dan membeli dalam jumlah yang tidak biasanya, sehingga terjadi antrian yang panjang di kasir. Tentu mereka ini hatinya saat itu sangat dikuasai kepanikan dan kekhawatiran. Sejak kejatuhan dalam dosa, manusia berusaha agar tetap eksis di muka bumi ini. Segala tindakan manusia semata-mata berkaitan dengan usaha mencari pemenuhan kebutuhan hidup jasmani. Usaha yang tidak pernah berakhir ini telah membawa banyak kekhawatiran dalam kehidupan sehingga menimbulkan stres dan depresi. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir kalau tidak ada makanan, minuman, dan pakaian. Kekhawatiran manusia dapat menjadi berlebihan, menjadi semacam penyakit. Para ahli ilmu jiwa mengatakan, kekhawatiran telah menekan berjuta-juta manusia. Akibatnya orang tidak bisa tidur dan berbagai efek negatif lainnya. Tuhan Yesus berkata di ayat 25, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yang pertama, janganlah khawatir. Di dalam perikop ini, dengan jelas Yesus melarang kita khawatir. Yesus bukannya membela sikap hidup malas, boros, sembromo tanpa berpikir, dan kurang perhitungan. Tetapi Yesus melarang hidup yang tidak hati-hati, penuh ketakutan, cemas, dan khawatir yang dapat menyingkirkan sukacita kehidupan. Yang kedua, hidup itu melebihi semua yang sementara.
Hidup ini melebihi harta kekayaan, rumah, mobil, makanan, dan semua yang ada. Yesus menunjukkan bahwa Allah yang memberi kita hidup. Dan jika Ia memberikan hidup, maka kita percaya bahwa Ia pun akan memberikan hal-hal yang lain yang nilainya lebih rendah daripada hidup ini. Kalau Allah memberikan hidup, maka kita boleh percaya bahwa Ia pun akan memberikan makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau Allah memberikan tubuh kepada kita, maka kita dapat percaya bahwa Ia pun akan memberikan pakaian untuk menutup tubuh. Kalau Allah yang memberikan kita tinggal di bumi ini, kita pun percaya bahwa Ia akan memberikan segala yang kita butuhkan. Tuhan Yesus berkata di ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudara, burung gagak adalah sejenis burung yang sederhana. Apa saja ia makan? Ia makan buah-buahan, siput, serangga, termasuk bangkai-bangkai yang tidak diurus. Ia makan dengan sukacita. Walaupun burung gagak tidak menjalankan pekerjaan petani, menabur, menuai, mengumpulkan dalam lumbung, ia tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Ia menerima makanan dari Tuhan. Kalau Tuhan memelihara burung gagak, apalagi kita anak-anaknya. Karena itu kepercayaan harus mempunyai tempat yang lebih penting dari burung gagak. Tuhan Yesus berkata di ayat 28-30, "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?" Bunga bakung bukan bunga yang terindah kalau dibanding dengan bunga mawar. Namun bunga bakung tumbuh liar di padang yang gersang tanpa bekerja dan memintal. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Namun Bapa Allah tetap mendandaninya. Kalau bunga bakung, rumput yang kurang berharga, Allah memperhatikannya, tidakkah Ia akan terlebih memperhatikan kita? Yang ketiga dan yang terakhir, menaruh hidup ini ke dalam tangan Allah. Tuhan Yesus berkata di ayat 31-34, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudara, setiap orang harus tahu bagaimana ia menaruh hidupnya. Kalau ia menaruh hidupnya pada hal-hal yang sementara, yang bersifat materi, makanan, minuman, pakaian, maka akan menimbulkan berbagai kekhawatiran. Tetapi kalau ia menaruh hidupnya pada Allah, maka ia akan mendapatkan kedamaian. Mari kita menaruh seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Allah, dan kedamaian akan mengiringi hidup kita. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Sebelumnya mari kita akan
memuji Tuhan dengan lagu pujian Ku Datang pada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya memimpin setiap kita. Kendati tidak bisa beribadah di gedung gereja, namun seluruh jemaat tetap antusias beribadah di rumah masing-masing melalui online. Yang kedua, kita berdoa bersama untuk pemerintah, setiap aparat, dan setiap warga negara Indonesia agar dapat bersatu mencegah penyebaran virus corona. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk setiap anggota keluarga agar tetap menjaga kondisi kesehatan, menghindari kerumunan ramai, dan selalu berdoa dekat dengan Tuhan. Mari kita doa bersama-sama. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita, lingkupiku. Biarlah kasih Tuhan dan tangan Tuhan yang besar akan melingkupi kita dan menaungi kita serta keluarga kita. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat
Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu Di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa yang Raja atas mesra. Ku tenang sebab Kau Allahku. ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita akan mengakhiri kebaktian doa. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian doa yang boleh kami lakukan malam hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan membawa hidup kami senantiasa dekat pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kebaktian doa kita sampai di sini. Saat teduh. Amin.